Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Naviana, NIM 181060525. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek akhir data mining yang berjudul Laporan Proyek Akhir Pengelompokan Jumlah Penduduk di Kecamatan Patureso berdasarkan kategori usia dengan metode K-means. Yang pertama adalah pendahuluan dan latar belakang. Jumlah penduduk yang terus bertambah dapat berakibat buruk apabila tidak diselesaikan dengan baik dan sistematis. Beberapa dampak yang akan ditimbulkan yaitu pertumbuhan ekonomi, banyaknya pengangguran, semakin meningkatnya pencemaran lingkungan, berkurangnya lahan karena dipergunakan untuk pemukiman, dan dampak-dampak lainnya. Dalam penelitian ini, akan dilakukan pengelompokan jumlah penduduk masing-masing desa di Kecamatan Patureso dengan rentang usia. Penelitian ini dilakukan untuk mencari kelompok desa mana yang jumlah penduduknya tinggi untuk setiap kategori usia. Untuk menemukan hasil yang diinginkan, digunakan sebuah metode yang akan membantu dalam menemukan solusi, yaitu metode K-means. Metode K-means adalah salah satu metode dan clustering non-hierarki. Adalah salah satu metode data clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu kelompok atau lebih. Sudah banyak penelitian tentang clustering, diantaranya klasterisasi penduduk lanjut usia Sumatera Selatan menggunakan algoritma K-Modus dengan hasil 4 buah klaster. Yang selanjutnya penerapan algoritma K-means untuk pengelompokan diagnosa penyakit mata berdasarkan rentang usia dengan hasil 3 buah klaster. Penerapan metode clustering K-means untuk pengelompokan kelulusan mahasiswa berbasis kompetensi. Dan yang terakhir adalah penelitian tentang clustering memang sudah banyak digunakan. Akan tetapi, berdasarkan studi pustaka yang dilakukan, penelitian tentang clustering dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Patureso belum pernah dilakukan. Yang selanjutnya adalah metodologi. Metodologi penelitian ini memuat tentang tahapan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, analisis masalah. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, pengumpulan data. Dan yang terakhir, pengolahan data. Yang pertama adalah analisis masalah. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Patureso, dapat dipahami masalah yang terjadi tersebut dengan memanfaatkan kategori usia dengan menggunakan salah satu metode clustering yaitu algoritma K-means. Yang kedua, menentukan tujuan. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu dengan menerapkan metode clustering algoritma K-means dapat menganalisis dan memberikan informasi pengelompokan desa mana saja yang memiliki jumlah penduduk tinggi dan rendah di setiap kategori usia. Yang selanjutnya, pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data penduduk di Kecamatan Patureso dengan kategori usia di bawah 1 tahun, 2-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, 15-19 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 30-34 tahun, 35-39 tahun, 40-44 tahun, 45-49 tahun, 50-54 tahun, 55-59 tahun, 60-64 tahun, 65-69 tahun, 70-74 tahun, dan di atas 75 tahun. Yang selanjutnya adalah pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan diidentifikasi untuk bisa melakukan pengelompokan dan pemilahan ke dalam klaster yang sudah ditentukan menggunakan metode K-means. Yang selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah data. Data yang digunakan ialah data penduduk di Kecamatan Patureso yang dibagi dalam kategori usia, seperti yang sudah dibacakan di atas. Berikut adalah tabel data jumlah penduduk per desa di Kecamatan Patureso. Di sini dikelompokkan dengan desa, dan selanjutnya di sini terdapat 9 desa, dan masing-masing desa memiliki data penduduk di setiap kategori usia. Yang selanjutnya adalah normalisasi. Data penduduk yang ada di tabel 1 di atas tidak dapat langsung dilakukan pengolahan karena perbedaan besaran angka yang cukup jauh. Oleh karena itu, untuk memperkecil besaran angka antar variabel tersebut dilakukan normalisasi angka-angka yang ada di variabel menggunakan persamaan normalisasi, yaitu nilai normalisasi sama dengan nilai awal dikurangi nilai minimum per nilai maksimal dikurangi nilai minimum. Proses normalisasi sangat dibutuhkan sebelum proses perhitungan nilai centroid pada K-means. Hasil perhitungan normalisasi berdasarkan tabel 1 dapat dilihat pada tabel 2. Ini data normalisasi jumlah penduduk per desa di Kecamatan Patureso. Di sini terdapat
data normalisasi di setiap desa dan di setiap tentang kategori usia. Yang selanjutnya, nilai initial cluster center. Data penduduk yang ada di tabel 2 akan dikelompokkan ke dalam dua klaster, yaitu tinggi dan rendah. Setelah jumlah klaster ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai initial cluster center untuk masing-masing klaster pada setiap variabelnya. Nilai initial cluster center pada perhitungan yang pertama diberikan secara acak. Berikut penetapan nilai initial cluster center awal yang telah dipilih. Di sini menggunakan initial cluster center pada yang dipilih adalah klaster 1 dan klaster 2. Di sini terdapat tabel yang berisi initial cluster center. Dan yang selanjutnya, pengelompokan data klaster. Kelompok klaster suatu data diambil dari jarak terpendek data tersebut terhadap suatu klaster. Pengelompokan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel ini berisi pengelompokan data klaster. Desa Pejengkolan termasuk ke dalam klaster kedua, dan Desa Balingan Masal termasuk ke dalam klaster ke-1. Desa Marden masuk ke dalam klaster 1. Desa Kalijering masuk ke dalam klaster 2. Desa Sidatoto masuk ke dalam klaster 2. Desa Kalikubuk masuk ke dalam klaster 2. Desa Padureso masuk ke dalam klaster 2. Desa Sendang Dalam masuk ke dalam klaster 1. Dan yang terakhir, Desa Rahayu masuk ke dalam klaster 2. Berikut adalah hasil grafik pengelompokan penduduk. Karena klaster yang diambil hanya 2, berarti hasilnya pada grafik hanya 2 klaster. Keterangan dari grafik di atas ialah klaster pertama, kelompok desa yang jumlah penduduknya tinggi untuk setiap kategori usia. Sedangkan klaster kedua, kelompok desa yang jumlah penduduknya rendah untuk setiap kategori usia. Pada grafik di atas didapatkan hasil pengelompokan penduduk sesuai kategori usia. Berdasarkan hasil dari clustering dengan algoritma K-means, didapatkan dua klaster pengelompokan di mana terdapat 33% kelompok desa yang jumlah penduduknya tinggi untuk setiap kategori usia, dan 67% kelompok desa yang jumlah penduduknya rendah untuk setiap kategori usia. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian bahwa metode K-means dapat digunakan untuk mengelompokkan setiap desa di Kecamatan Padureso berdasarkan usia penduduk dengan kategori yaitu di bawah 1 tahun, 2-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, 15-19 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 30-34 tahun, 35-39 tahun, 40-44 tahun, 45-49 tahun, 50-54 tahun, 55-59 tahun, 60-64 tahun, 65-69 tahun, 70-74 tahun, dan di atas 75 tahun. Dari data yang diuji dapat diperoleh dua kelompok, yaitu yang pertama, kelompok desa yang jumlah penduduknya tinggi untuk setiap kategori usia adalah Desa Balingasal, Desa Merden, dan Desa Sendang Dalem. Dan yang kedua adalah kelompok desa yang jumlah penduduknya rendah untuk setiap kategori usia adalah Desa Pejengkolan, Desa Kalijering, Desa Sidatoto, Desa Kalikubuk, Desa Padureso, dan Desa Rahayu. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Di sini saya akan menjelaskan demo project akhir dengan Google Colab. Yang pertama adalah import library. Di sini ada eskalan cluster untuk menghitung K-means dan eskalan preprocessing untuk mencari normalisasi. Yang selanjutnya adalah input data. Data di sini berasal dari data.csv. Data ini saya membuat data ini sendiri. Di sini akan ditampilkan keseluruhan data, yaitu ada nomor, desa, dan kategori usia. Yang selanjutnya adalah melakukan drop data yang tidak digunakan. Di sini yang akan di drop adalah kolom pertama yaitu nomor dan kolom kedua yaitu desa. Maka hasilnya hanya terdiri dari kategori usia yang akan dihitung. Yang selanjutnya adalah melakukan normalisasi. Normalisasi ini akan menghasilkan sebuah array. Dan yang selanjutnya adalah hasil normalisasi ditampilkan pada data frame. Hasil normalisasi di atas
akan ditampilkan dalam bentuk berbeda, yaitu di tabel. Isinya sama saja, tetapi ini hanya berbentuk array, sedangkan ini berbentuk tabel. Yang selanjutnya adalah mengonfigurasi dan menentukan fungsi k-means. Di sini saya menggunakan 2 cluster dan random state-nya 12. Seharusnya ini lebih banyak, tetapi tidak apa. Yang selanjutnya adalah menentukan nilai cluster. Di sini menggunakan k-means fit scalar. Dan yang selanjutnya adalah pusat cluster. Di sini kita mencari centroid atau pusat cluster. Di sini akan menghasilkan pusat clusternya, yaitu cluster pertama, dan ini cluster kedua. Yang selanjutnya melampirkan cluster pada tabel. Setelah mencari pusat cluster, maka kita menampilkan cluster pada tabel. Cluster ini akan ditampilkan pada kolom terakhir. 1 ini berarti cluster kedua, sedangkan yang 0 adalah cluster pertama. Yang selanjutnya adalah visualisasi cluster. Sini akan menampilkan grafik cluster yang dihitung. Karena clusternya yang digunakan hanya 2, jadi hasil grafiknya hanya terdapat 2. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.